Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Ting, ting, ting. Selamat siang untuk teman-teman Sri HM Channel dimanapun kalian berada. Selamat beraktivitas, semangat dan sukses selalu. Orang lain bisa, kita pasti bisa. Kayo. Lagi-lagi aku mau cerita atau cerita TKW ya. Yang jelas aku kan sekarang mengupload soal cerita TKW ya teman-teman. Nah, di video kali ini bukan TKW Hongkong ya teman-teman. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas TKW Taiwan yang lagi viral banget ya teman-teman. Ini bener-bener lagi viral banget. Nih, ada fotonya ya. Jadi juga ya, dan sebenarnya ada videonya tapi itu tidak pantas lah ya. Kasihan. Yang jelas aku mau cerita soal TKW ini sedikit ya, sedikit informasi yang aku tahu soal TKW ini ya teman-teman. Nah, jadi lanjut ya teman-teman. Jadi TKW ini melahirkan 5 bulan di Taiwan, dia melahirkan. Pasti kalian ada yang berpikir jelek, pasti ada yang berpikir enggak, salah ya teman-teman, salah, semuanya salah. Jadi TKW ini dia itu melahirkan anak dari suaminya ya teman-teman. Ini anak halal. Intinya ini bukan hasil yang nggak baik, itu bukan ya teman-teman. Ini adalah anak resmi antara suami istri. Ini cerita yang saya tahu ya teman-teman. Bentar dulu. Kita sebut saja namanya Mbak W ya. Kita sebut saja dia adalah namanya, inisialnya Mbak W ya. Kalau namanya sendiri aku nggak paham. Mbak W ini bekerja di Taiwan itu baru 5 bulan ya teman-teman. 5 bulan dia melahirkan, kok bisa gitu ya. Jadi usut punya usut, Mbak W ini sebelum dia terbang ke Taiwan, dia itu sebenarnya sudah hamil. Dan Mbak W-nya ini nggak tahu ya teman-teman. Padahal ketika kita harus keluar negeri, apalagi ini Taiwan kayak gitu ya. Taiwan itu kan prosesnya itu benar-benar yang banyak banget proses. Kok bisa dia sampai lulus kayak gitu ya. Padahal itu di situ kan ada tes kehamilan, tes urine segala macam, itu prosesnya benar-benar detail banget kalau mau ke Taiwan ya teman-teman. Tapi ini kok bisa lolos gitu, nggak ngerti ya. Pokoknya kalau di sini itu kayak nggak ngerti, ini nggak tahu kesalahannya di mana, itu nggak tahu. Yang padahal ini adalah hamil kedua. Jadi mbaknya ini melahirkan sendiri nih, ada fotonya di sini ya. Ini mbahnya itu ada di depan itu, di kursi roda duduk ya kan, dan mbaknya ini ada di kasur. Ini bener-bener lahiran tanpa medis ya teman-teman, tanpa siapapun, bener-bener sendirian, dia cuma sama mbahnya. Dan untungnya lagi mbahnya itu nggak rewel ya teman, bahkan mbahnya santai duduk di depan dia ya teman-teman. Nggak tahu nih mbahnya tahu atau enggak, yang pasti nggak ada respon apapun ketika si mbaknya ini lagi proses melahirkan. Jadi dia tuh melahirkan benar-benar sendiri tanpa bantuan siapapun, kecuali dia terpantau oleh CCTV rumah. Kebetulan di rumahnya majikan itu ada CCTV-nya, jadi kan ketahuan lah ya dia melahirkan sendiri, seperti apa prosesnya. Ya Allah, ngelihatnya tuh kayak ya Allah, di hati itu kayak gimana gitu. Jadi usut punya usut, si mbaknya ini kan ada di PT cabang ya teman-teman. Dia ada di PT cabang, otomatis dia itu bisa pulang 1 minggu sekali kayak gitu lah. Dia bisa pulang dan bisa ketemu sama suaminya. Otomatis mereka bisa berhubungan badan. Tapi yang anehnya mbaknya kok ini sampai nggak tahu kalau dia itu hamil kayak gitu aja ya. Jadi mau percaya tapi gimana, nggak percaya tapi gimana kayak gitu ya kan. Proses ke Taiwan itu bener-bener yang detail banget. Jadi kalau dia bilang aku nggak tahu kalau aku hamil, terus jadi mbaknya ini ada di penampungan itu selama 3 bulan. Di penampungan 3 bulan, di Taiwan dia 5 bulan melahirkan. Jadi kemungkinan besar dia akan lahir 7 bulan. Berarti bayi prematur kayak gitu ya. Untung bayinya sehat banget ya teman-teman. Begitu lahir bayinya tuh kayak langsung nangis, langsung gerak-gerak kayak gitu. Ya Allah,
ini yang salah siapa sebenarnya ya? Masa dia hamil nggak tahu? Masa proses ke Taiwan yang begitu detailnya sampai nggak ada yang tahu kalau dia itu hamil? Apa ya, memang ada kesengajaan atau memang nggak tahu? Nggak ngerti aku. Yang jelas kebobolan. Ini sih gimana ya? Jadi untuk teman-teman semua, kalau kalian memang hamil, pastikan kalian itu hamil, ngomong ke PT-nya ya teman-teman, jangan dipaksakan. Akibatnya akan seperti ini. Kasihan kan, iya kalau kalian bisa melahirkan sendiri, kalau enggak, kalau kuat seperti mbak ini, kalau enggak, ngeri banget. Jadi untuk teman-teman semua, pastikan kalian itu benar-benar keluar negeri itu jangan hamil ya. Kasihan ngelihatnya. Dan pasti ini kan akan urusannya juga sama PT lagi, karena dia baru 5 bulan, pasti masih potongan kerja kan. Jadi untuk teman-teman semua, sekali lagi jangan sampai kalian seperti ini ya. Pastikan kalau kalian mau terbang ke luar negeri, pastikan kalau kalian itu nggak sedang hamil. Jadi tidak boleh ada yang menghujat dia ya, karena dia itu hamil bersama suaminya. Kebayang gak sih ketika kita melahirkan ada suami, ada keluarga, ada bidan, segalanya ada di situ. Itu pun kita merasakan yang kayak apa gitu, yang panik, yang aduh, pokoknya rasanya itu yang banyak banget dirasakan kayak gitu ya. Kok ya ini sampai bisa gitu lahiran sendiri, dia lahiran sendiri, proses sendiri. Untungnya sekali lagi mbahnya itu nggak rewel, dan mbahnya itu yang ya acuh tak acuh, duduk aja di kursi seperti itu. Ya Allah, Allah memang benar-benar adil sih sebenarnya ya. Di saat dia melahirkan, si mbahnya juga nggak rewel. Cuma yang disayangkan, kenapa nggak dari Indonesia ketahuan kalau dia itu hamil, jadi tidak usah ke Hongkong, ke Taiwan dulu. Kalau sudah seperti ini, nanti urusannya itu berdobel-dobel ya teman-teman. Otomatis kan urusan sama PT, urusan sama majikan, apalagi dia baru 5 bulan, itu kan nambah masalah ya kan. Semoga mbaknya ini cepat pulang ke Indonesia ya, dipulangkan ke Indonesia dengan proses yang lebih baik dan proses yang cepat ya. Jadi untuk mbaknya ya sabar, tetap semangat ya, namanya juga cerita hidup, kisah hidup, tidak ada yang pernah tahu. Yang pasti ya semangat selalu dan kayo. Dan untuk video ini juga dijadikan pelajarannya untuk teman-teman yang masih ada di PT. Kalian harus pastikan ketika kalian mau keluar negeri, kalian itu tidak sedang hamil ya. Entah hamil dengan siapa saja, yang penting kalian jangan sampai hamil. Jadi repot seperti ini ya teman-teman. Bener gak sih? Jadi ya memang berita ini lagi di mana-mana ada kayak gitu ya. Semoga sih bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Ini pembelajaran biar teman-teman yang ada di PT juga kalian bisa ngerti dan paham ternyata seperti ini gitu ya. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang selalu setia dengan Sri HM Channel dimanapun kalian berada. Seperti itu sedikit cerita dari si Mbak TKW Taiwan yang melahirkan 5 bulan di Taiwan, dan dia melahirkan itu adalah anak dari suaminya ketika mereka di Indonesia ya teman-teman, bukan anak di sini kayak gitu ya. Jadi kalian tidak boleh berpikir ya enggak, ini adalah anak dia sama suaminya sah dari Indonesia. Dan di video ini mudah-mudahan dijadikan pelajaran untuk teman-teman yang mau ke luar negeri ya, biar kalian test pack sebelum kalian terbang ke negara tujuan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.